itu dulu adalah kuli bangunan yang lagi ngerjain rumah susun di Surabaya ini, di blok A12A. Jadi si abangnya itu lagi ngerjain di lantai 4 dan waktu itu tuh rumahnya di situ. Pada saat dia lagi mau ngerjain genteng, dia jatuh. Dan jatuhnya tuh langsung muka ketemu tanah. Tiba-tiba tuh ada bapak-bapak lagi duduk di ujung lapangan tuh lagi kayak ngaduk semen. Srek, srek. Pak, udah malam, masih kerja. Ya udah, saya duluan atau ya Pak, mau ke atas. Iya, mukanya rata bang. Tadi kan bicara sempat, dia tuh sempat bicara soal didorong ya. Nah ini ngedorong atau ngejorokin ini makhluk tak kasat mata atau memang orang yang sengaja untuk menembakkan si rekan kerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Ketemu lagi sama gue Jonaria di Titik Koma. Hari ini gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya kejadian menarik nih untuk dikisahkan. Jadi narasumber gue ini akan menceritakan kejadian yang pernah terjadi di sebuah rumah susun di kawasan Surabaya. Yang penasaran sama kisahnya, langsung aja kita kenalan sama Mbak Della. Malam Mbak Della. Halo, malam Kak. Jauh-jauh dari Babelan ya? Babelan. Jauh banget ya Babelan ya? Lumayan lah Kak. Tapi nggak begitu jauh. Naik apa kemarin tadi? Naik kendaraan umum kereta. Naik kereta. Oke. Mbak Della, ini kejadiannya di Surabaya. Kejadiannya di Surabaya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Kalau untuk kejadian aku di terornya itu di tahun 2007-2008. Pada saat itu aku masih kelas 1 SMP. Lama ya? Lumayan, tapi masih keinget jelas sampai ya? sekarang. Apa sih, bagian apa sih yang sampai saat ini tuh masih kakak inget? Jadi pernah diajak ke lantai 4. Jadi dari posisi di bawah nih Kak. Terus dari atas lantai 4 tuh ada yang manggil-manggil gini. Bapak-bapak, cuman nggak begitu jelas karena waktu itu sore mau menjelang maghrib kan. Terus pas naik, aku ikutin naik ke atas. Ternyata rumahnya rata-rata di atas lantai 4 itu udah kosong. Oke. Itu... Jadi kayak pas begitu aku tengok satu-satu, emang bener-bener rumahnya tuh kosong. Nah terus yang manggil tadi siapa? Nah, siapakah yang manggil tadi? Kita bakal dengar cerita lengkapnya. Tapi sebelum kita dengar kisah lengkapnya, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau mau jadi narasumber, langsung aja nih DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, buat kalian yang udah penasaran sama kisahnya, langsung aja nih kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Kak Della, gimana Kak cerita lengkapnya? Jadi awal kejadiannya itu kan tahun 2007-2008. Pada saat itu Della tuh datang ke Surabaya. Sebenarnya sih bukan berlibur tujuannya Kak, karena waktu itu tuh lagi kabar duka. Adiknya Mama, Om R nih almarhum meninggal. Terus dikabarin pas udah menjelang tahlil ketiga. Nah itu aku OTW ke Surabaya. Dari Bekasi naik kereta, waktu itu dijemput juga sama nenek. Jadi nenek dari Surabaya jemput kita ke Bekasi, baru kita ke Surabaya bareng-bareng karena Mama down banget pada saat itu. Dateng kalau nggak salah tuh waktu itu subuh. Nah nyampe di Surabaya itu udah malam pas mau tahlilan apa kalau nggak salah tuh kita baru sampai tuh Kak.
tahlil di hari ketiga almarhum Om R kan. Nah, kita ngelakuin lah tuh, kita jalanin si tahlil itu. Pas udah selesai, udah acara tahlil kelar. Nah, mau nginep di rumah nenek, kayaknya nggak kondusif karena kan memang lagi rame, terus ada keluarga juga kan. Udah kan kata nenek ke mama, kamu kan punya ini rumah rusun tuh yang dari peninggalan almarhum kakek, dari almarhum ayah Lin. Yaudah tinggalin aja untuk beberapa hari. Kemarin Tecu dipanggilin nenek tuh, mama manggil nenek itu Tecu. Tecu udah minta tolong orang sana buat bersihin. Nanti selesai kita beberes, selesai kita ngobrol-ngobrol, kita ke rumah rusun ya. Dan rumah rusunnya itu nggak jauh sih dari rumah nenek ke rumah rusun. Nah, selesai terus yaudah kita kemas-kemas barang, menujulah ke si rumah rusun itu. Tapi pas di perjalanan ada salah satu keluarga, waktu itu kita dianterin pakai mobil, pas di perjalanan itu Kak, dibilang gini, nanti kalau misalkan di sana, ini kan karena rumah rusunnya ini udah lumayan lama dan ada beberapa yang emang udah kosong, tapi masih ada penghuninya, masih ada orang-orangnya juga, masih ada tetangganya. Cuman kalau ada dengar-dengar kayak meja lagi kedebak-kedebuk atau meja ditarik tuh jangan fokus ke situ, hirauin aja. Itu biasanya tetangga lagi berantem. Tapi nenek langsung kayak negor si saudara Dela itu kayak, udah diem aja, nggak usah, udah biar nggak kenapa nek, langsung aku tanya kan, nenek mau ngomong apa gitu, langsung aku patahin, kenapa nek, nggak apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Oh ya udah. Nah, kondisi kan mama lagi sedih-sedihnya tuh Kak, karena kan emang adik almarhum tinggal satu-satunya kan, jadi mama 3 bersaudara, dua-duanya udah almarhum. Udah, singkat cerita, aku datang, udah sampai di sana, itu aku ngeliat dari luar itu kayak apa ya, bener-bener kayak rumah rusun, tapi kayak udah kayak nggak terawat gitu loh Kak. Temboknya udah mulai pada pudar, terus kayak bener-bener kayak, malah kalau ngeliatnya kayak rumah rusun yang udah kosong, kayak nggak ada penghuni sama sekali. Sampai aku bilang, ini beneran masih ada orangnya kan nek? Masih lah, soalnya kan setauku tuh kalau rumah rusun kan biasanya masih ada yang entah ada barang apa di depan rumah-rumahnya gitu kan, entah ada yang gantungin baju-baju kah atau apa gitu. Kok kayak nggak ada yang, maksudnya kayak nggak ada aktivitas atau apa gitu. Iya, kalau di sini tuh nggak kayak di daerah Bekasi kamu di sana. Kalau di sana kan jam 8 jam 9 ya masih rame, orang masih pada di luar, masih pada main, masih pada apa. Oh gitu ya nek. Oh ya udah deh. Terus naiklah diantar. Nah kebetulan rumah rusun aku tuh di lantai 3 Kak. Di lantai 3, satu lantai itu ada sekitar 6 kamar, dan aku tuh dapet rumahnya mama itu di ujung nomor 2. Nah pas aku jalan menuju ke arah rumah mama, ternyata di samping kanan dan kiri itu kosong. Kenapa aku bilang kosong? Karena kan ada yang lampunya depannya nyala. Nah itu dua-duanya bener-bener kosong, apa kayak mati, nggak ada. Terus di dalam apa kan kadang-kadang kita bisa lihat ya Kak, rumah yang ada penghuni sama nggak ada penghuni, bagian kintip ke dalam tuh pasti lampunya mati kan. Terus kayak mungkin karena pada saat itu aku masih kelas 1 SMP, jadi kayak nenek tuh kayak tahu gitu aku tuh kayak, ini seriusan kita tinggalnya di tempat kosong gitu. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok. Yang penting kalau jam 5 sama setelah jam 5, setelah maghrib tuh jangan keluar-keluar. Dan emang nggak akan ada yang keluar juga, kata nenek. Oh ya udah nek, nggak apa-apa. Tolong jagain mama ya, mama lagi sedih. Dan waktu itu tuh aku ada adekku juga kelas 1 SD. Berarti bertiga? Bertiga. Jadi aku di malam itu bertiga sama mama. Jam berapa kira-kira? Nyampe di rumah itu kurang lebih jam 10:30 pada saat itu. Udah malam juga kan. Ya karena aku sebenarnya nggak ada
karena kan aku nggak ngerasa kayak merinding atau apapun, karena emang nggak tahu juga kan Kak, masih anak kelas 1 SMP, cuman mikirnya kok tempatnya kosong. Udah lah, singkat cerita, nenek bilang udah istirahat, Lin masuk, Dela temenin mama, adek juga diniin. Nah, pas masuk itu kan kayak modelan rumah kamar 2 gitu bang, yang ada kamar 1 dan kamar 2 tuh mepet. Terus kayak mikir lagi, rumah gede yang nempatin kita bertiga doang ini. Mah, jangan tiduran terus ya mah, ntar Dela jadi takut, Dela bilang gitu kan pada saat itu. Udah, ya ngelihat kondisi mama yang masih sedih, cuman bener-bener tiduran di kasur doang. Aku aja tuh kalau mau ke kamar mandi tuh kayak minta temenin adikku, Dek nanti kamu tungguin di luar ya, jangan kemana-mana, jangan pergi dulu sebelum kakak selesai, kayak gitu-gitu kayak. Tapi masih mikir, kok tadi om tadi ngomong gitu ya, kalau ada suara meja atau apa, kenapa ya? Jadi kayak bertanya-tanya gitu bang. Akhirnya mama udah tidur duluan, adek udah setengah ngantuk, beneran gak buat pipis, kamar mandi lah bang. Dan itu aku bilang, Dek jangan kemana-mana ya, tungguin. Iya kak. Dan itu pintu gak aku tutup kak, bener-bener kayak setengah kebuka. Terus tiba-tiba adek dengar suara ketokan, tek-tek 2 kali. Dek jangan iseng dong. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain kak, aku cuma tungguin aja di depan. Oh yaudah, selesai, aku buru-buru langsung lari ke kamar. Ayo dek, kita ke kamar dek. Gak lama aku udah mau ngajakin adikku tidur, udah tarik selimut, tiba-tiba ada bunyi kayak dibilang apa ya, benda jatuh gitu, dang gitu, tapi dari atas bang. Oh, mungkin ada yang jatuh kali, tapi kok kedengeran banget. Aku mau bangunin mama, gak enak. Ya udahlah, coba buat tenangin, terus selimutan, suruh adekku tidur. Deh, tidur dah, udah malam. Tapi masih kondisi setengah mikir, kok ada bunyi-bunyi ya, tadi ketokan, terus tadi bunyi benda jatuh tapi dari atas. Sampai gak bisa tidur tuh bang, akhirnya tidur, gak lama ketiduran, besok paginya, tapi masih kayak mencerna gitu, bunyi itu dari mana ya, terus kenapa ya. Aku cobalah besok paginya, Mah ayo mah kita jalan-jalan yuk keluar, Bella pengen lihat sekitar nih. Jadi kayak lebih ke penasaran sih, si rumah ini tuh masih aktif enggak, terus ada nggak tuh teman-teman seumuran aku gitu kan, atau teman-teman kayak seumuran kelas 1 SD kan pasti banyak anak-anak gitu kan, ada nggak ya. Terus mamaku kayak, enggak kak, mama masih di sini aja. Mama lagi nggak bisa diganggu, mau ngajak adikku males takutnya repot kan kak. Yaudah. Adik saat itu umur berapa atau kelas 1 SD kak. SD. 7-8 tahun lah kurang lebih. Jadi kan kalau pada saat itu kan aku paling males bawa-bawa diintilin adik kan. Aku bilang lah sama mamaku, yaudah kalau mama nggak mau keluar, Del aja ya. Tapi adikku nggak usah ikut, tapi adik nggak usah ikut ya mah. Udah jangan jauh-jauh, jangan kemana-mana. Kalau ini langsung balik. Takutnya nanti kamu nyasar, kamu kan nggak tahu daerah sini. Padahal juga ya aku keluar paling kalau nggak sebatas ngeliat sekitaran, kalau nggak paling turun kan. Terus akhirnya aku coba jalan, terus ke arah tangga. Dia itu modelannya kayak letter U gitu bang. Jadi si tangganya itu di tengah-tengah. Jadi bisa 3 ke kanan, 3 ke kiri. Nah pas aku iniin daerah agak ke sebelah sana itu, oh ada orang, ternyata ada ibu-ibu. Terus dan emang nggak tahu kali ya bang, emang mereka seramah itu kali sama orang ya bang. Jadi kayak hampir setiap ketemu orang, dek gitu-gitu, dek, ya bu. Terus aku turun karena mau nyamperin kan nggak enak, takutnya bang, takut kayak mikirnya orang baru mau ngapain gitu. Akhirnya aku coba turun ke lantai 2, turun.
Oh, di lantai 2 ada banyak aktivitas, terus ada anak-anak juga. Terus aku coba turun lagi ke lantai 1. Jadi kayak bener-bener ngamatin setiap lantai itu ada orangnya apa enggak. Karena mikir kalau malam bener-bener nggak ada aktivitas kan mikirnya jadi kayak kosong kan Bang. Ke lantai 1, oh ada juga. Ternyata pas aku turun, jadi tuh dia pas mau masuk itu ada lapangan Bang. Jadi kayak mungkin khusus kayak buat anak-anak main di depan gitu. Oh, ada anak-anak main, ada yang lain juga. Terus aku coba buat nyamperin si anak-anak yang lagi pada main. Ternyata mereka pakai bahasa Jawa. Karena aku dari Bekasi, jadi aku nggak tahu. Aduh, gimana ya cara ngajakin mainnya? Nggak bisa lagi, nggak ngerti. Akhirnya aku cuma ngeliatin di ujung lapangan. Nah, dari ujung lapangan tuh tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyamperin. Adek di sini pendatang. Tadinya pakai bahasa Jawa. Cuman karena aku nggak ngerti, aku cuman, iya bu. Oh, kamu nggak ngerti ya, katanya. Dengan logatnya dia pakai bahasa Surabaya. Kamu di sini lama tah? Atau kamu di sini pindahan katanya. Enggak bu, ini aku datang karena nenek aku nyuruh datang. Kebetulan adiknya mama tuh meninggal, jadi aku disuruh kesini ikut sama mama. Oh, tak kirain orang pendatang. Lama tak di sini? Gak tahu bu, ya anak kecil nggak tahu kan Bang, ditanya-tanya. Gak tahu bu. Yaudah, kalau kayak gitu, kalau misalkan ini ibu cuma kasih tahu ya, kamu kalau udah jam 5 sore tuh jangan keluar lagi, kalau bisa langsung masuk. Emang kenapa bu? Kamu tuh kan orang baru, nanti takutnya ada yang nggak kenal terus ngajakin. Oh, mikirnya penculikan. Oh iya ya, oh iya bu, makasih udah diingetin. Pokoknya kalau misalkan ada yang ketok-ketok pintu terus nggak manggil, misalkan nggak manggil nama kamu atau manggil mama kamu, jangan dibukain ya dek. Kenapa bu? Nggak apa-apa, soalnya suka ada orang iseng. Oh gitu. Oke deh bu, makasih ya bu, udah dikasih tahu, aku bilang. Udahlah tuh, udah tak tinggal dulu ya, mau beli sayur katanya gitu. Itu ajak main, tapi nggak ngerti bahasanya bu. Yaudah kamu lihat sini aja dulu, kalau bisa jangan kemana-mana, nanti kamu hilang katanya. Ya bu. Terus singkat cerita, aku ngeliatin si anak-anak main, kan bosen juga ya bang ya, diem aja di tengah di ujung lapangan. Udahlah, mau keluar takut, ya udahlah aku naik lagi. Naik, terus aku ke kamar, aku bilang lagi ke mama, Mah, ayo yuk keluar, kan mama ngerti nih yang bahasa-bahasanya gitu. Coba mah, biar mama tuh nggak di kamar terus. Udahlah nggak apa-apa di sini aja. Nggak lama itu udah menjelang mau siang, nenekku datang niat mau jemput kita kan buat tahlil ke hari keempat si almarhum Om R. Nenek datang, Lin udah makan tah? Belum nek, mama masih di kamar aja tuh dari tadi. Oh kenapa ya mama kamu tuh kayaknya sedih banget kehilangan Om R. Iya nih, coba nih iniin supaya mama tuh mau jalan-jalan keluar apa gimana. Ya udah ntar nenek yang iniin. Singkat ceritanya nenek gelar makanan, terus kita makan bareng tuh bang di ruang di ruang tamu di depan. Terus pas lagi makan gitu, Dela cerita lah tadi. Dela ketemu ibu-ibu, terus bla bla bla. Dela ceritain lah tuh. Tapi kok emang di sini ada orang iseng ya nek? Emang apa dia bilang? Iya, katanya kalau ada yang ketokin pintu tuh jangan dibukain. Apalagi maksudnya biasanya kan kalau orang ketok ada manggil misalkan Del gitu, katanya jangan dibukain. Emang kenapa sih Nek? Emang ada orang aneh? Aku bilang gitu. Oh, terus nenek tuh mukanya langsung yang, ya udah nggak apa-apa dengerin aja kata ibunya. Kan ibunya emang orang sini. Oh gitu Nek, ada orang gilanya. Aku mikirnya gitu bang, ada orang gilanya. Enggak ada di sini. Cuman emang iya ada orang iseng. Terus omku yang kemarin ngasih tahu itu kayak mau ngomong lagi gitu kayak, udah diem, jangan gitu. Digituin sama nenek. Kenapa sih? Kok pada kayak apa ya, kayak
nggak ada yang mau cerita atau kayak mau cerita terus ditahan gitu loh sama nenek bang. Ya udah Dela mesti mikirnya positive thinking lah, mungkin emang ya karena daerahnya baru, Dela juga nggak tahu kan. Udah singkat cerita selesai dan kita balik ke rumah nenek yang buat tahlil itu, ngelakuin tahlil bla 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 sampai jam 10, setengah 10 kita balik lagi ke rumah rusun. Kondisinya sama lagi bang, bener-bener kayak gak ada satupun orang yang entah lagi duduk kayak bapak-bapak lah lagi duduk merokok di depan atau di balai apa di mana, gak ada, bener-bener kayak ya udah datang kayak berasa datengin rumah kosong. Kan makin bertanya-tanya ya bang, kok ini kenapa bener-bener setiap malam kosongnya ya, maksudnya kayak gak ada aktivitas apapun gitu. Terus pas lagi mau naik ke tangga, aku bilang sama nenek, Nek, kok kenapa di sini bener-bener nggak ada aktivitas? Kenapa ya, Nek? Kok kayaknya kayak bener-bener rumah kosong. Tapi pas pagi rame. Kenapa, Nek? Enggak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah pokoknya Dela nggak usah mikirin yang aneh-aneh ya. Udah, diem aja, kata dia. Udah selesai itu kan, kita baru mau naik tangga. Karena nenek udah jawab kayak gitu terus ya, ya udahlah, Dela coba buat iniin. Terus Dela coba ajak ngomong mama. Ma, jangan kayak gini dong. Nanti kita besok pagi-pagi jalan lagi ya. Di sini orangnya baik-baik loh, Ma. Setiap ketemu Dela disenyumin. Setiap ketemu, Dek, lagi main ya. Lagi ini ya, nginep ya ta, gitu-gitu. Pokoknya yang Dela inget tuh, setiap mereka ngomong tuh ada tatanya gitu, Bang. Iya Kak, insya Allah besok kita keluar, kata Mama gitu. Wah seneng nih Bang. Wah besok Mama mau ajak keluar nih. Jadi nggak diem aja di kamar gitu di rumah. Bah, singkat cerita nenek udah selesai nganterin kita ke rumah, ngobrol-ngobrol bentar, udah lah ya udah malam, kita pulang ya, besok kita jemput lagi, paling nanti di hari ketiga atau di hari keempat bisalah nanti tidurnya di rumah nenek, di rumah Tecu aja Lin, jangan di sini. Gitu. Mak kenapa Nek kalau di sini? Enak kok di sini, banyak orang, banyak teman-temannya, dia bilang gitu. Cuman Dela nggak ngerti aja bahasanya apa, Dela bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa. Dela belum ngerasain yang aneh kan. Aneh apa Nek? Itu yang katanya ada ketok-ketok, ada orang iseng di depan, udah ada yang ituin belum? Nggak ada Nek. Cuman kemarin pas Dela ke kamar mandi, ada yang ketok-ketok, tapi dari samping, kayak dari tembok, bukan dari pintu. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus ada suara kayak barang jatuh juga Nek. Itu kenapa ya Nek? Ya itu mungkin lagi ada yang jatuh, apa lagi ada yang berantem kali di atas. Oh gitu, ya udah deh Nek. Udah pokoknya nanti kalau ada apa-apa ya jangan langsung dibuka, sama pokoknya jangan mau cari tahu deh, nggak usah keluar rumah deh pokoknya, kata nenek. Iya Nek, oke Nek, baik Nek. Udah tuh mereka pulang, Dela sama Mama kunci pintu, Dela masuk kamar. Udah seneng kan karena besok Mama udah janji mau keluar. Pas lagi Dela lihat Mama udah tidur, Adek udah tidur. Tiba-tiba ada suara benda jatuh lagi Bang, dari atas persis. Kayak bener-bener kayak meja jatuh, tang. Terus nggak lama itu kayak Dela diem dulu, itu bunyi apa ya? Nggak ada kali. Kayak berusaha hirauin. Abis Dela bilang, nggak ada kali. Bunyi kayak diseret, seret. Kok makin bunyi? Dia langsung bangun, Ma bangun dong Ma, apa sih Kak? Udah malam, udah tidur udah malam. Itu ada suara meja kayak diseret. Enggak, kamunya aja itu, makanya udah tidur. Udah, Mama capek. Yaudah Ma. Dela diem. Kan seger ya Bang, jadi nggak bisa tidur tuh, selimutan. Tapi takut, gimana ya, mau keluar takut. Ade udah tidur, mau minta temenin takut. Gak lama dari gitu langsung ada bunyi tok ada yang ngetok, dan ini ketokannya bener-bener depan pintu Bang, depan pintu rumah kita.
Masa iya ada tetangga malam-malam? Mah, udah tidur, langsung ditek gitu sama mama. Duh, aku nggak berani, mau ngapain ya? Tapi ada suara ketokan, tapi nggak ada suaranya. Udah langsung rukup di selimut, takut. Baca-baca doa sebisanya. Waktu itu masih ingatnya mah doa tidur, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, itu semuanya disebutin tuh bang. Nggak lama dari situ mulai tenang, tidur. Besokannya nagih janji mama, ayo katanya mau keluar. Kita sapa tetangga-tetangga yang di sini soalnya dari kemarin tuh Dela disapain baik banget sama tetangga-tetangga di sini. Ya kak, tapi jangan lama-lama ya, mama masih males, masih nggak enak badan, kata mama gitu kan. Adikku mah seneng banget, ayo kak, itu ada teman-teman main bola di bawah. Ya kamu jangan lari-larian, jangan ini, nanti kamu hilang. Dah, adikku lari duluan keluar bang. Lari duluan keluar. Terus aku kan nungguin mamaku kan lagi siap-siap gitu, prepare. Kakak itu kejar adikmu tuh udah keluar duluan. Pas keluar, adikku ternyata ada di depan, di samping rumah, di depan pintunya, di samping rumah. Kamu ngapain? Itu tadi ada orang di dalam dari kaca, terus gini-gini. Siapa? Gak ada orang kita rumahnya kosong kok. Ada itu bapak-bapak pakai topi, tapi pakai topi yang bulat, kata dia mah. Topi bulat gimana sih? Itu yang kayak topi yang gelombang bulat itu loh kak. Dia gini-gini, ayo deh. Emang iya? Aku ngintip lah ke dalam kak. Gak ada apa-apa, gak ada barang, gak ada apa, bener-bener rumah kosong. Ah kamu mah pagi-pagi aneh aja sih. Ada kak, beneran. Udah lah, gak lama mama keluar. Ayo kak, kita turun sebentar aja ya, jangan lama-lama. Turun, pas di tangga turun, Dela bilang sama mama, tuh adik tuh, tadi katanya ada yang manggil. Dari mana? Itu dari rumah sebelah kita, sebelah kanan. Lah, orang kita nggak ada orang kok. Kalau yang sebelah sononya baru ada. 3 rumah itu di tengah-tengahnya sama ujung ada. Ya orang kata adik di depan, di sebelah kanan kita persis. Katanya ada bapak-bapak pakai topi bulat, gelombang, gini-gini. Ayo deh. Nggak ada. Udah yuk, jangan dipikirin, udah nggak ada kok. Udah tuh turun mama. Dan ternyata mama tuh kenal sama beberapa tetangga sekitar kak. Oh, Mbak Lina, tak kirain siapa. Kemarin saya cuma lihat adiknya doang, tapi nggak lihat Mbak Lina. Dari kapan Mbak Lina? Ini udah masuk ke 2 hari. Kan ini si R tuh meninggal bu, makanya kita datengin ke sini. Innalillahi. Sakit apa tambah itu? Adalah sakit terus nggak kuat jadinya meninggal. Nah ini makanya sekalian nengokin rumah rusun. Nggak mau ditempatin aja tambah, sayang kan rumahnya kosong. Apalagi makin kesini makin banyak yang nggak betah Mbak Lina. Emang kenapa? Iya, gangguannya makin ini Mbak Lina. Gangguan apa? Oh gangguan orang gila ya. Mama tuh kayak buat ngalihin supaya aku tuh nggak takut bang, karena aku tuh orangnya penakut. Oh gangguan. Oh bener bu, ada orang yang iseng gitu, terus suka ketok-ketok rumah malam-malam. Langsung dia tanya gitu ke ibu-ibunya. Emang kamu udah dengerin ya? Iya, baru semalam. Tok. Cuman kan udah dipesenin sama nenek. Katanya kalau malam-malam ada yang ketok terus nggak manggil, ya udah jangan disautin. Nanti bahaya, kata nenek gitu. Oh, ya udah, gak apa-apa, jangan dilakuin ya dek. Tapi mukanya tuh kayak, oh ya udah, pokoknya jangan keluar malam ya dek ya. Mau ngapain pun jangan keluar malam. Pokoknya udah nggak usah ngintip-ngintip jendela, nggak usah kepo lah sama di luar. Emang kenapa sih bu? Terus kenapa nih rumah rusun tuh kalau malam bener-bener gak ada sama sekali orang? Kenapa bu? Gak apa-apa deh, pokoknya jangan, kata dia gitu. Udah lah tuh singkat cerita, mama jalan terus mampir ke warung, cerita lagi. Oh
iya ini tuh rumah rusun udah lama. Tapi ada satu kejadian, cuman ya gitu deh kata si ibu kan. Emang kenapa bu? Terus mamaku langsung buru-buru, ayo kak udah kita jalan lagi ke sana. Jadi kayak bener-bener aku tuh nggak boleh dengerin cerita bang. Kenapa sih? Aku kan penasaran. Akhirnya udah menjelang lagi mau siang, mamaku bilang, udah yuk kita siap-siap aja yuk ke rumah nenek buat tahlilan om yang ke-6 nih. Karena kan kita besok udah mau pulang, kata mama. Lah katanya kita mau seminggu, gak apa-apa udah. Kalau misalkan om udah selesai kita langsung pulang deh, udah jangan lama-lama di sini. Kenapa sih mah? Gak apa-apa udah yuk, udah kita siap-siap. Nah siap-siap, terus kita ke rumah nenek. Nah kali ini nggak dijemput, kita yang datengin ke rumah nenek langsung sana. Udah kita datang ke sana, pas udah kita tahlil, selesai tahlil, nenek baru ngomong, kamu udah digangguin ya? Sama orang yang iseng, yang kata nenek bilang iseng. Enggak. Emang ada apa sih nek? Jangan bikin Dela penasaran. Nanti kamu malah takut. Enggak, nggak apa-apa. Dela nggak takut. Ditahan sama mama. Udah nggak usah diceritain Tecu. Kasian. Jadi penakut. Mana Lin cuma bertiga-tigaan di situ. Yaudah deh, nggak usah diceritain deh. Diem aja. Kan mama orang Dela pengen dengerin. Udah nggak usah tahu, nggak perlu tahu. Ntar mama ceritainnya pas udah pulang aja. Pas kita udah jalan pulang ke Bekasi, kata mama. Emang kenapa kalau di sini? Ya nggak apa-apa. Ya udah deh. Nurut tuh bang. Mau penasaran tapi bingung. Mau nanya om di ini mulu kan sama nenek. Udahlah selesai tahlil pulang. Nah pas mau jalan pulang, si mama tuh tiba-tiba kayak orang dibilang kesurupan tapi nggak kesurupan, tapi kayak nunjuk-nunjuk gitu. Jadi kayak ngeliat adiknya. Apa sih? Lina, jangan kayak gitu Lina, kata nenekku. Dibangun-bangunin, Lina, sadar Lina. Istighfar Lina, istighfar. Astagfirullah. Mamaku masih yang kayak gitu. Terus nggak tau lah tuh si om aku tuh bacain doa apa, terus dia ambil air putih, dia tiup. Kalau nggak salah sih bacain Al-Fatihah, terus kayak rangkaian Al-Fatihah gitu-gitu deh kalau nggak salah. Aku dengernya tuh karena waktu itu taunya Al-Fatihah Al-Ikhlas gitu. Sama doa apa gitu, dia tiupin. Dia coba minumin mama, dia tuang ke tangan, dia usap gitu kan bang. Astagfirullahaladzim. Kok Lina kayak ngelihat ada air ya di situ. Terus kata nenekku gini, gak ada. Dari kemarin Tecu di sini nggak ada kok, nggak ada. Dan udah Lina kepikiran aja sama air, kata nenek. Terus kata omku, dan kalau kata omku yang ngebersihin itu bukan air yang dilihat. Nenekku kaget, bukan air, itu siapa? Itu yang dari rumah rusun. Tapi ngomongnya bisik-bisik. Itu yang dari rumah rusun. Aku nengok kan om, karena kan kayak bisik-bisik, tapi aku denger kayak ada rumah-rumah rusun. Emang siapa om? Terus kenapa dia di sini? Ngapain dia? Aku bilang gitu. Terus kenapa bentuknya kayak om? Almarhum om. Kenapa? Enggak apa-apa. Terus kayak gambling tuh bang. Antara mau, ini kita anterin Lina sama anak-anak ke rusun apa gimana nih? Udahlah bismillah aja. Kalau emang ini kan ada tetangga. Tapi si Lina kan kayak gitu. Teju, aman. Bismillah lah aman. Kalau misalkan emang ternyata besok nggak aman, ya udah nggak usah dibawa ke situ lagi, suruh tidur sini aja biar ngampar deh gitu. Dianterin lah kita tuh bang. Nyampe di rumah rusun, kali ini beda bang. Bedanya kayak Dela ngerasa itu angin tiba-tiba jadi kenceng banget bang. Terus dia bilang, Nek, kok anginnya kenceng banget ya Nek? Mau hujan kali. Pas mau masuk, turun mobil, mau naik ke tangga, dari lantai 4,
Dela ngeliat laki-laki, bener kata Ade, Dela pakai topi, tau kan Kak yang topi gelombang gitu loh, yang topi kayak biasa dipakai tukang buat tukang kuli, kan suka ada yang topi bulat yang ada gelombang-gelombang gitu. Tuh dari atas dia pakai topi yang ada talinya di sini. Tapi kedengeran suara D-nya, tapi dia di atas. Nenek lihat nggak? Di lantai 4 ada yang manggil-manggil, Dek. Itu siapa ya, Nek? Terus nenekku lihat, gak ada. Omku langsung buru-buru, gak tahu tuh, dia tiba-tiba baca-baca, muka dia diginin, sep. Kok nggak ada orangnya? Tadi ada, Nek. Enggak, Dela salah lihat itu. Ada, Nek. Enggak, salah lihat. Udah yuk, pulang, masuk, tidur. Udah, nggak usah nyari-cari, nggak usah cari-cari tahu, nggak usah, pokoknya nggak usah ribet deh, udah tidur. Ih, apa sih, Nek? Orang nggak ada apa-apa kan, kata nenek nggak ada apa-apa, tapi kok kayak gitu? Udah nggak apa-apa. Masuk, mama tidur. Lina, ingat baca istighfar dalam hati, jangan bengong. Nih jangan ditinggalin nenek ikutan nginep deh. Udah besok nenek jemput lagi pagi, kata dia gitu. Pagi, besok pagi. Kok tumben, Nek? Biasanya menjelang sore. Pas sudah mau ini baru ini, gak apa-apa besok nenek jemput pagi. Udah, mama tidur, Dela disuruh tidur, adekku ikut tidur. Mamaku kayak, udah Kak, baca-baca, jangan udah nggak usah ini, kalau mau kencing sekarang, ayo mama temenin. Terus gitu tidur ya, jangan lagi nyari tahu apakah bunyi apa gitu, nggak ada. Iya, Nek. Iya mah. Tapi di situ kayak aku mikir, oh mungkin iya karena besok kan nenek mau jemput pagi kan, seneng gitu. Tidurlah tuh, tapi malam itu emang gak ada gangguan apa-apa, Bang. Bener-bener gak ada gangguan apa-apa. Besokannya kebangun pas subuh. Langit tuh masih gelap. Mah, di sini masjid di mana sih, Mah? Dia pengen coba lihat masjid. Terus kata mama, udah jangan keluar dulu, masih gelap. Lagian juga belum ada orang di luar. Boleh nggak, dia mau ke depan dulu, pengen lihat. Kan biasanya kalau di daerah-daerah kayak gini-gini tuh, kayak orang kan sholatnya di masjid. Berarti kan rame, Mah. Terus kayak mamaku mungkin karena waktu itu kan udah mau mulai terang kan, diain lah sama aku turun ke lapangan. Tapi nggak ada orang sama sekali, Bang. Belum ada aktivitas. Kayak kok pagi-pagi malah nggak ada aktivitas sih, tumben, aku bilang. Biasanya orang-orang kayak gitu kan malah kayak ada yang orang mungkin udah ke pasar atau kemana atau ngapain. Aku turun iseng ke lapangan, lihat ke lantai 4, ada lagi sih bapak-bapak yang tadi malam. Dek, sini. Itu bapak-bapak ngapain sih? Tapi penasaran. Coba deh aku datengin, siapa tahu dia mau ngasih tahu atau dia mau ngapa. Aku naiklah ke lantai 4, Bang. Naik dia setiap lantai. Aku lihat kanan kiri, belum ada yang aktivitas, belum ada. Biasanya kan kalau udah pagi gitu udah ada yang buka pintu atau apa, itu nggak ada, Bang. Aku naik lagi, ke lantai 3. Kasih tau mama nggak ya? Udahlah nggak usah, ntar bapak-bapaknya keburu hilang kayak semalam. Naik ke lantai 4 dan ke sebelah kiri. Aku lihat satu persatu rumah. Oh, ini kosong. Lagi lihat lagi, ini juga kosong. Di rumah yang ketiga, ini juga kosong. Terus bapak-bapaknya kemana? Kayaknya tadi di sini. Kok nggak ada ya? Oh, sebelah sana. Di sebelah kanan tangga. Aku coba lagi telusuri 3 rumah sebelah sana, sebelah kanan. Kosong. Loh, di lantai 4, 6 rumah kosong semua. Bapak-bapaknya kemana ya? Apa mungkin udah turun kali ya, tadi pas dia mau naik dia turun. Gak kelihatan kali Dela. Ya udahlah,
Dia tuh masih gak mikir itu apa bang, bener-bener kayak orang. Sini deh. Turun, aku nyamperin mama. Ternyata nenekku udah dateng, jam 6 lewat. Udah terang tuh bang. Kamu dari mana Dela? Abis jalan-jalan, tadi Dela ke bawah. Terus tiba-tiba ada yang manggil dari atas. Setelah datangnya, ternyata rumahnya kosong semua nih. Astagfirullahaladzim, dibilangin jangan cari tahu, kamu tuh bandel ya. Jadi lah nggak tahu, orang dipanggil-panggil nek. Takutnya nanti dia lah dibilang sombong kalau dia lah nggak samperin. Aduh, nih anak bener-bener ya, dibawalah ke rumah nenek. Selama perjalanan aku demam, udah mulai menggigil, demam, panas. Kok tiba-tiba? Terus kata mama, dia emang habis ke atas ya cu. Iya, bandel nih ini anak nih. Kepoan anaknya kalau kata zaman sekarang mah ya. Kepoan, pengen banget cari tahu kenapa apa. Gini kan, nyampe di sana, nyampe di rumah nenek, aku bener-bener dimandiin. Jadi kayak udah ada satu air bak khusus. Terus kayak ada, nggak tahu tuh daunnya daun apa tuh bang pada saat itu. Aku dimandiin, aku disuruh minum, dibacain doa, terus dimandiin pakai daun itu dalam kondisi lagi menggigil. Kok aku sakit malah dimandiin sih nek? Udah diem aja, makanya nurut tak kata nenek. Nenek bilang tuh nurut. Ya nenek, maafin ya nek, mandiin udah seger. Selesai mandi seger bang, enggak meriang menggigil panas, enggak. Kenapa sih nek? Ada apa sih nek? Jangan bikin Dela bingung apa nek? Yang kamu lihat tadi itu bukan orang. Hah? Bukan orang? Itu siapa? Udah, makanya kan nenek bilang jangan cari tahu. Karena dia tuh senang sama orang pendatang. Dia tuh senang sama yang baru. Bau-baunya. Terus dia, apalagi kamu tuh anaknya pengen banget tahu. Jangan, kata nenek. Ma, kenapa sih ma? Kok nggak diceritain? Ceritain aja sih, kenapa? Dia bilang. Udah, ikutin aja apa kata nenek. Ya udah deh. Sampai akhirnya ya udah aku nggak dianterin lagi ke situ. Udah nanti malam tidur di sini. Terus kata mama, udah besok Lin cari ini aja lah. Kebetulan kan si R udah ke hari ke-7 kan. Dan langsung pulang ke Bekasi aja ya cu, biar nggak lama-lama di sini. Ntar kasihan si Delanya juga. Ya udah tuh tahlilan di hari ke-7 kan. Hari terakhir tahlilan, dan di situ bang, mamaku nangis. Tapi nangisnya kalau kata nenekku bukan mama. Orang baru mau selesai baca Yasin, mama nangis. Dan suaranya tuh kayak lebih ke menggema, kayak bukan perempuan, kayak suara laki. Kenapa? Nih mama kenapa kok mama nangis? Om R datang lagi ya. Terus kata omku yang itu, ya cuy, ini kondisi Lina kan emang lagi ngedown, lagi di titik paling terendah. Jadi si yang di itu tuh nempelnya ke sini, dan dia tuh mau ngajak main si Dela. Siapa sih om? Gak, udah nggak apa-apa. Ntar abis selesai ini kita mau sembuhin mama. Dan pada saat itu ada Pak Ustadz, dibaca-bacain lah sama Pak Ustadz, mediasi. Terus dimediasi lah sama yang ada di mama tuh, kayak kamu jangan di sini, kamu tujuannya mau ngapain? Saya mau main sama anak itu udah tahu kok saya ada, jangan dihalangin, kata dia gitu. Anak itu Dela maksudnya nek. Udah, makanya kan nenek bilang jangan cari tahu. Oh iya nek. Terus ini gimana nek? Mama gimana nek? Panik tuh bang. Mama gimana nek? Ya sudah diobatin. Terus dia nggak mau keluar, berdiriin sama Pak Ustadz. Baru tuh ada si daun kelor yang kecil-kecil itu bang. Tolong rebusin ini, nanti kasih minum. Bacain, dia bikin air doa, dia rebusin tuh air daun kelor, diminumin ke mama. Mama langsung muntah-muntah.
Mama kesurupan. Itu namanya mama kesurupan. Iya, ini sama Om R. Bukan. Terus siapa dong, Nek? Udah, kamu gak usah tahu deh, daripada nanti makan ini gara-gara kamu nih cari tahu mulu, jadinya dia ngikut nih. Ngikut yang dari mana? Yang dari rumah susun, yang bapak-bapak itu kan orang, Nek, bukan itu bukan orang, Dela. Udah, kamu pokoknya besok nenek pesenin tiket, kamu pulang. Ih, kenapa sih? Akhirnya udah, besok setelah malam itu mama istirahat. Dela dengan segala pertanyaan di kepala, itu ada apa dan kenapa, barulah besok kita pulang. Dan pulangnya emang cuma bertiga doang, Bang. Nenek nggak ikut. Dela, mama, sama adik Dela. Selama perjalanan ini, alhamdulillah mama udah kembali fresh, mama mungkin udah mulai mengikhlaskan almarhum Om R kan. Mama kumpulin kekuatannya buat ceritain ini, Bang. Yang kamu lihat itu kemarin, itu dulu adalah kuli bangunan yang lagi ngerjain rumah rusun di Surabaya ini, di blok A12A. Jadi si abangnya itu lagi ngerjain di lantai 4, dan waktu itu tuh rumahnya di situ. Pada saat dia lagi mau ngerjain genteng, dia jatuh. Dan jatuhnya itu langsung muka ketemu tanah. Kalau orang sini bilang itu hantu kuli muka rata. Jadi dia selalu nampakin diri setiap menjelang mau maghrib, sampai mau ketemu akhir waktu sebelum subuh. Waktu mama mau lahiran kamu kan kita mama sempat kesini. Mama pernah juga sama kayak kamu, diganggu. Mama tidur, ada suara meja ditarik, seret. Terus mama juga pernah diketok-ketok, tak. Dan waktu pada saat mama itu, pernah mama ketemu hadap-hadapan, persis pas mama mau naik, dia mau turun. Mukanya rata. Kok serem sih, Mah? Aduh, Nenek. Kok serem sih, Mah? Kok yang Dela lihat kemarin nggak apa-apa, nggak ada, maksudnya nggak ada muka rata gitu. Pernah satu kejadian pas mama waktu pada saat ngelahirin kamu, mama lagi lama di sini, itu pada saat itu masih rame, Kak. Belum sesepi ini. Jadi ada ibu-ibu sama kayak kita, jatuhnya pendatang dan bermalam di rumah rusun ini. Karena dia nggak tahu ceritanya, jadi dia entah baru pulang dari mana, jam 8 malam. Pas dia mau nyebrangin si lapangan mau naik ke tangga, tiba-tiba tuh ada bapak-bapak lagi duduk di ujung lapangan tuh lagi kayak ngaduk semen. Srek. Pak, udah malam, masih kerja. Kok nggak dilanjut besok aja, Pak? Oh, maaf ya, Pak, saya ganggu. Kok nih orang kayaknya sombong banget, nggak nengok, nggak apa. Doang. Dalam hati padahal, Bang, si ibu-ibu ini. Ya udah, saya duluan atuh ya, Pak, mau ke atas. Iya, mukanya rata, Bang. Ibu-ibunya itu langsung, astagfirullahaladzim, ya Allah, mau lari nggak bisa, dia stuck di tempat, dia teriak. Akhirnya ada orang yang di lantai 1 keluar, berusaha untuk bawa ini ibu-ibu, tapi si bapak-bapak ini udah nggak ada. Jadi cuma ada ibu-ibu doang yang udah nge-stuck. Allahu Akbar, udah kayak gitu, Bang. Dibawa, ditenangin si ibu-ibu. Duduk, Bu. Ini minum. Istighfar, Bu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi dengan ketakutannya, kira dia cerita. Datangin lah sama suaminya. Kenapa, Bu? Kenapa? Ada apa? Saya baru ketemu
Saya niatnya mau negor, saya kira orang masih kerja ngaduk-ngaduk semen. Pas dia nengok, mukanya rata. Astagfirullahaladzim. Udah, yuk masuk. Yang nolongin langsung buru-buru masuk. Si ibunya langsung dibawa suaminya ke atas. Dari situ udah ada pengumuman dari RT. Pokoknya untuk warga sekitar, jangan dulu ada yang keluar di waktu maghrib dan setelah maghrib. Pokoknya malam mau kepepet atau mau ada keperluan apapun, usahain jangan. Kita mulai terapkan per hari ini ya. Karena udah gangguannya tuh udah bener-bener yang ini bang. Ada yang bener tuh yang ketok rumah, tok, dibuka. Itu si hantu bapak-bapak muka rata itu. Terus ada yang anak kecil, hampir sama kayak Dela bang. Dan bahkan ini anak yang mama ceritain ini, itu kalau nggak salah pada saat 97 pas mama tuh lahiran Dela. Waktu itu mama lagi lahiran dan bermalam di situ. Itu ada anak kecil, usianya kurang lebih 8 tahun, perempuan, sama kayak Dela persis ceritanya. Jadi dia ngeliat ada bapak-bapak di atas dipanggil-panggil, dia ikut ke atas. Dan si anak ini sampai masuk ke dalam rumah bang. Si anak itu ditemuinnya di dalam rumah, yang di depannya tuh terkunci. Hah? Sampai segitunya mah? Mungkin kalau kemarin Vino kita nggak buru-buru, adik-adikku tuh Vino, kalau Vino nggak kita nggak buru-buru, nggak tahu deh, mungkin adik kamu udah ikutan masuk ke dalam kayaknya. Lah gimana caranya, kan nggak ada kuncinya, nggak ada pintunya. Ya itulah kak, makanya kemarin mama, nenek, ya udah jangan cari tahu. Ngomong ke kamu tuh jangan cari tahu, karena si bapak ini tuh emang paling senang sama anak-anak. Untung Dela nggak sampai ke situ ya, mah. Serem juga. Jadi kayak orang tuanya panik tuh, yang anak umur 8 tahun tuh. Di mana dia? Di mana? Anaknya udah nangis di atas. Tolong, aku di sini. Dibuka, dobrak pintu bang. Karena yang punyanya tuh jauh di luar Surabaya. Dobrak pintunya. Udah ayo. Itu anak, kalau bahasa orang sono tuh diruat. Diruat bang selama 2 hari. Katanya pas begitu anak itu masuk, ditanyain sama Pak Ustadz, ada om gak ada mukanya, kalau kata dia mah. Ada om yang gak ada mukanya, ada tante-tante pakai baju putih tapi berdarah-darah, terus ada yang hitam bulu-bulu gede, terus gak tahu macem-macem. Pokoknya di situ kayak rame, tapi dia tuh paling takutnya pas bener-bener semuanya tuh tiba-tiba keluar darah mukanya. Baru dia teriak, tolong aku di sini, tolong aku takut. Oh gitu mah. Kok seserem itu ya mah? Kenapa sih kok omnya bisa sampai kayak gitu? Kenapa? Jadi tuh mama pernah dengar cerita. Menurut dari orang setempat dan menurut Pak Ustadz, jadi tuh si hantu bapak kuli ini tuh waktu meninggal istrinya lagi hamil tua. Kenapa dia senang sama anak-anak? Itu dia belum sempat ketemu anaknya, makanya setiap ada anak-anak yang kepo dan pengen cari tahu, dia tuh selalu nampakin. Dan nggak tahu kenapa, alhamdulillah sih ya bang, yang ngeliat begitu, kayak ke Dela tuh nggak nampakin dengan wujud muka yang aneh. Makanya kan Dela nyangka, ya udah itu orang bapak-bapak kok di atas. Nah, terus dia tuh nggak terima dia meninggal. Harusnya dia masih hidup, dia masih bisa sama anak dan istrinya, dia masih bisa, ya masih ada di dunia gitu. Ternyata pas pembangunan itu katanya tuh ada yang dorong bang, yang dorong. Dan menurut beberapa orang, karena sering diterornya ini ya bang, jadi kan dicari tahu.
dipanggil lah juru, kalau kata orang sana tuh bilangnya juru kunci, atau mungkin orang semacam orang pinter kali ya yang ngerti kayak gitu-gitu. Dibilangnya gini, ini tuh dia meninggal karena apa sih kalau bahasanya tuh bang, tumbal. Ini tuh tumbal proyek. Orang ini emang sengaja udah dicatat, oh ini dia nih. Dan dia nggak terima karena itu istrinya tuh lagi mau mendekati istrinya mau lahiran bang. Dia harus pisah sama istrinya, dia belum bisa ngelihat anaknya. Karena awal-awal muncul terornya itu dia dengan nangis. Kayak waktu mama kesurupan itu kan nangis tuh. Nah itu makanya dia bilang saya pengen main sama anak ini. Karena kan dia kan bertanya-tanya kan, nenek mau nyimpen cerita, si omku mau cerita dihalang-halangin, mama kondisi kayak gitu aku mau nanya juga nggak enak. Ternyata itu bang, ternyata di mama juga gitu, jadi dia nangis-nangis. Makanya waktu itu sih dijulukinnya rumah rusun hantu muka rata. Dan konon katanya dia masih suka nampakin sampai detik ini. Cuman nggak serame waktu dulu bang. Dan dia benar-benar nampakinnya ketika sama orang-orang yang baru. Mungkin kayak Dela gitu kan, datang bermalam berapa hari, atau mungkin ada keluarga yang lagi nginep ke rumah rusun itu. Nah itu suka ditampakin bang. Oke. Tuh sampai detik ini. Mungkin ya jatuhnya jin korinnya masih belum ini kali ya bang ya. Wow, ini detail sekali penjelasannya ya. Sampai-sampai gue baru tahu di akhir kalau ternyata yang meninggal itu adalah seorang kuli bangunan yang dijadikan tumbal ya. Nah tadi kan bicara dia tuh sempat bicara soal didorong ya. Nah ini ngedorong atau ngejorokin ini makhluk tak kasat mata atau memang orang yang sengaja untuk menumbalkan si rekan kerja? Wah. Bahkan pada saat di mediasi pun waktu itu ya, mama tuh cerita emang sedetail itu, tapi pas karena Dela udah jalan pulang ke Bekasi, dia baru berani cerita karena yang ditakutkan si arwah ini akan ngikut. Ya. Karena kan dari kemarin dia bener-bener ininya mama terus kan, di kondisi mama yang lagi down banget kan. Jadi tuh pada saat itu pernah ada mediasi untuk pengusiran si orang ini. Si makhluk ini. Jadi tuh kata dia, saya ingat jelas siapa orangnya, siapa pelakunya, dan tujuannya kenapa saya tahu. Jadi tuh intinya gini bang, pada saat proyek itu, dia sempat dengar ucapan antara tangan kanan bos dan bos. Saya butuh satu orang. Dan jelalanya dia ketahuan, nguping. Makanya dia yang diincar. Saya tahu siapa orangnya, tapi saya nggak mau berniat baik. Saya nggak mau berniat jahat untuk ngebales. Tapi yang saya mau istri dan anak saya tolong. Dia cuma minta tolong itu. Karena bener-bener anak pertama, udah istrinya mau lahiran, dinding bang. Apa ya, kayak saya coba minta tolong istri dan anak saya butuh itu doang. Itu bang, makanya akhirnya negosiasi, ya udah kamu kalau emang gak bisa pergi, kamu belum bisa ikhlas, saya gak bisa iniin kamu sampai ini, tapi tolong jangan ganggu orang-orang sini. Karena dibilangnya gitu bang, tapi tolong jangan ganggu orang sini. Berarti kan dia boleh ganggu orang pendatang, jadinya gitu bang. Nah ya termasuk Dela, karena kan Dela juga cuma pendatang, bukan orang situ. Itu ceritanya bang. Harusnya jangan pakai sini ya, jangan ganggu orang-orang aja. Mungkin kurang detail jadinya, jadi ya udah dia tuh tetap warawiri, tapi kalau ibaratnya kayak wah ada orang baru nih, gitu kayaknya bang. Jadi kayak jatuhnya miskom ya. Bisa jadi. Ya, harusnya tuh Ustadznya ngomong jangan ganggu orang-orang. Nah itu.
tanpa sini, ya pakai sini lagi. Jadinya, Orang yang bukan orang situ diganggu jadi. nah itu. Itu berarti kamu lahiran tahun 97? Ya, Kan 97. Nah kalau untuk nyokap, tahu nggak tuh kira-kira kejadian si Kulibong ini meninggal tuh tahun berapa? kalau untuk kejadiannya emang di tahun 90-an juga, Tahun Bang. 90-an. Karena waktu pada saat mama, jadi tuh mama itu dikasih si rumah rusun ini kan dari peninggalan almarhum kakek kan, dari proyeknya dia. Dan pada saat kalau nggak salah awal kehamilan tuh mama emang udah mulai kayak itu tuh si rusun itu tuh udah mulai dibangun. Dan mama tuh udah dibilang, Kak, kakek kan manggilnya mama, manggil mama Kak, nanti kamu tempatin ini ya, kalau emang seandainya nggak pun ya nanti ini buat jadi rezeki kamu. Oh ya udah. Dan kebetulan pas sudah mulai itu kan iseng berliburan, pengen cuman berliburan, terus udah konsultasi dokter segala macem. Oh berarti masih jauh nih lahiran. Ya udah deh kita coba main ke Surabaya sambil lihat rumah susun. Itu udah mulai rapi. Tapi kalau tahun 90-an berapanya sih mama kurang paham. Berproses pembangunannya. Gitu. Kasian banget ya. Niat nyari duit malah ditumbal. Nah itu. Yang paling sedih sih yang kata-kata terakhir, anak dan istri saya tolong. Oke, Kak Dela terima kasih banyak ya sudah mampir ke sini jauh-jauh dari Bebolan, Bekasi Bebolan. Datang kemari dan menceritakan kejadian yang terjadi tahun 2007 tadi kejadiannya. Kalau kejadian Dela di Teror 2007. Tapi kalau detail ceritanya tahun 90-an. Oke, lokasinya berada di kawasan Surabaya. Rumah susunnya. Makasih banyak sekali lagi dan terima kasih banyak juga buat teman-teman warga bumi yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan gue juga mau ngajak kalian yang punya cerita menyeramkan kalau mau jadi narasumber langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya @titikoma. Dan akhir kata gue Junaria dan Kak Dela pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.